Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Gimana nih kabarnya nih? Mantep abis. Masih semangat ya? Nah, izin teman-teman, hari ini saya ingin membawakan presentasi mengenai etika berbahasa di media sosial. Saya izin share ya teman-teman. Misi. Nah, etika berbahasa di media sosial. Nih, bayangin teman-teman jika suatu tweet impulsif Anda tiba-tiba viral, terus merusak kuliah, reputasi kuliah atau bahkan karir masa depan kalian. Itu bukan fiksi, itu kenyataan yang dialami ribuan orang setiap hari di media sosial. Nah, hari ini saya mengajak kita semua merefleksikan pentingnya etika berbahasa di media sosial agar tidak hanya jadi pengguna pintar, tapi juga warga digital yang bertanggung jawab. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Nah, apa sih etika berbahasa di media sosial? Nah, pertama, mari kita pahami dasarnya. Etika berbahasa di media sosial adalah aturan tidak tertulis tentang bagaimana kita berkomunikasi secara hormat, jujur, bertanggung jawab di platform seperti Instagram, Twitter, atau TikTok. Nah, di Indonesia ini semakin krusial karena Undang-Undang ITE mengatur ujaran kebencian dan pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman nyata. Bukan hanya soal hukum loh, tapi juga nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab yang harus kita terapkan online. Nah, kenapa sih penting gitu media sosial? Media sosial itu bukan ruang privat. Kata-kata kita abadi dan bisa diakses jutaan orang. Satu aja kesalahan bisa memicu cyberbullying atau polarisasi sosial seperti kasus hoax politik yang sering kita lihat belakangan ini. Nah, prinsip utama etika berbahasa. Sekarang mari kita bahas materi inti. 4 prinsip utama etika berbahasa. Saya susunnya sedikit ya biar mudah diingat nih. Yang pertama, hormati privasi dan perbedaan. Jangan sebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin dan hindari komentar rasis atau diskriminatif. Contohnya saat kita debat nih, debat politik di Twitter. Katakan saya tidak setuju dengan pandangan ini karena bla 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 daripada kamu bodoh. Yang kedua, jujur dan verifikasi fakta. Sebarkan hanya informasi yang sudah dicek. Menurut survei We Are Social 2025, 60% pengguna Indonesia pernah dijebak hoax. Gunakan situs seperti Turnback Hoax sebelum share. Nah, untuk yang ketiga, kita hindari ujaran kebencian. Kata-kata seperti sampah atau emoji marah bisa memicu konflik. Nah, ingat nih, di balik layar itu ada manusia sungguhan yang bisa terluka. Tuh. Yang keempat, pikir sebelum posting. Tanyakan, apakah ini bermanfaat? Apakah ini akurat? Apakah ini baik untuk orang lain? Nah, teknik 10 10 10. Bayangkan dampaknya 10 menit, 10 jam dan 10 tahun lagi, sangat efektif. Lalu ini contoh kasus nih sama dampaknya. Untuk mengilustrasikan nih kasus selebgram yang dihujat netizen karena komentar tidak sensitif tentang isu kesehatan mental tahun lalu. Akibatnya
karirnya berhenti dan ia minta maaf di publik. Di sisi lain, akun seperti @infopublik yang selalu verifikasi fakta justru dipercaya jutaan follower. Dampak positifnya ya membangun personal branding kuat untuk masa depan kerja kita sebagai mahasiswa. Lalu tips-tips untuk kalian mahasiswa, tips praktisnya bagaimana menerapkan sehari-hari. Ini tips sederhananya. Yang pertama, gunakan fitur mute atau block untuk konten negatif. Nah tuh biasanya di Instagram, TikTok ada tuh di settingan. Nah kemudian ada buat kode etik pribadi untuk postingan Anda. Yang ketiga, ikuti komunitas seperti Digital Citizenship Indonesia untuk belajar lebih dalam. Dengan begitu, media sosial jadi alat perkembangan diri, bukan jebakan. Nah, kemudian kesimpulannya, etika berbahasa di media sosial adalah fondasi karakter digital kita. Dengan menghormati, jujur, dan bijak, kita tidak hanya lindungi diri, tapi juga ciptakan ruang online yang lebih baik untuk semua. Mulai hari ini, yuk terapkan satu postingan etis, bisa ubah dunia kecil kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya presentasi hari ini. Semoga bermanfaat dan maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.